Yo, assalamualaikum, halo sobat tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Wow, udah berapa hari ya kita nggak ketemu di YouTube Tempe Channel, dan saya tuh ngerasa grogi banget ya hari ini. Kenapa gitu loh? Oke ya, ini viral banget ya, nggak di YouTube, nggak di TikTok, di Facebook, di artikel-artikel tuh banyak banget yang bahas ini ya. Ya, sesuai judulnya itu adalah viralnya satu desa. Ini di daerah Tuban ya. Ini viral banget karena mendadak jadi desa miliarder sob ya. Oke, kita akan cek dulu seperti apa nih viralnya. Penasaran banget saya. Oke sobat tempe, kita coba cek di artikel dulu ya. Sebelum kita masuk YouTube, kita cek artikel dulu. Kita ketikkan di sini desa miliarder. Wow, desa miliarder nih. Tuban ya, bener kan, Tuban. Tuh. Banyak banget berita nih, ada di video juga ada bahas desa miliarder di Tuban, suasana kampung miliarder di Tuban, terus ada lagi kades di Tuban yang warganya jadi miliarder. Oke, kita baca salah satunya dari ini ya, dari paling atas ini apa? Dari tribunnews.com 10 jam yang lalu ya, ini baru aja. Ini nih, kesaksian kepala desa soal kampung miliarder Tuban. Coba ini dulu ya. Oke. Kita akan cek dari CNN. Oke, bentar, ini kesaksian kepala desa soal kampung miliarder Tuban. Jakarta, CNN Indonesia, sebanyak 225 warga desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ini Jawa Timur, yang berprofesi sebagai petani tulen, dikabarkan mendadak kaya raya. Wow. Berdasarkan video yang viral di media sosial, mereka ramai-ramai membeli mobil. Wah, kira-kira mobil apa ini ya? Kok sampai banyak banget yang dibeli? Kepala Desa Sumur Geneng, Gianto, mengonfirmasi soal kabar pembelian mobil yang dilakukan hampir bersamaan oleh warga desanya tersebut. Ia membeberkan asal muasal kegembiraan warganya tersebut. Nah ini ya, jadi tiba-tiba ya, ini mungkin nggak bersamaan tapi hampir bersamaan, tapi berarti waktunya itu berdekatan gitu sob ya. Ia menuturkan warga desa Sumur Geneng mendadak kaya raya setelah menerima pembayaran lahan untuk proyek kilang minyak Grassroots Refinery atau GRR Tuban. Oh, jadi ini kayak pembebasan lahan gitu ya. Kayak model-modelnya kayak gitu kali ya. Ya, Kilang Tuban, tutur Gianto, merupakan proyek dari usaha patungan antara PT Pertamina Persero dengan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Tuh, jadi ini gabungan ya. Kayak kerjasama gitu ya. Pada tahun 2017, pembebasan lahan mulai dilakukan. Gianto berujar daerahnya pada saat itu tidak masuk ke dalam penetapan lokasi proyek pada saat itu ya. Berarti pada saat itu belum ada isu-isu bakal ada pembebasan lahan ya. Lokasi awal terjadi penolakan, yaitu sulit ditembus, bahkan sempat muncul rencana pembangunan kilang digeser ke Kalimantan pada waktu itu ya. Tutur Gianto kepada cnnindonesia.com melalui keterangan tertulis Rabu 17 Februari. Baru aja. Hingga akhirnya penetapan lokasi diubah dan desa Sumur Geneng masuk di dalamnya. Nah, ini lanjutnya soal cikal bakal kampung miliarder Tuban itu ya. Ini ceritanya dari Pak Kades itu ini ya ceritanya. Proyek itu pada kata Gianto pada awalnya mendapatkan penolakan dari warga Sumur Geneng. Waktu itu ditolak banget ya. Nggak tahu ini alasannya apa. Mereka enggan menjual tanah warisan leluhur untuk proyek tanam itu. Mereka mengira pembelian hanya 4 kali NJOP, nilai jual objek pajak, yang besarnya sama dengan 4 kali 14.000 impunya. Jadi soal harga waktu itu masih simpang siur ya sepertinya ya. Tapi setelah diumumkan harga tinggi, banyak yang berubah pikiran kampungnya. Oh, jadi kalau harganya udah cukup tinggi penawarnya, jadi warga ini langsung, udahlah, sikat aja lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Dengan transaksi tertinggi, pembebasan lahan disebut mencapai Rp 25 miliar. Wow, itu uang apa daun? Adapun tanah yang dilepas, kata Gianto, sebagian besar adalah perladangan atau sawah. Jadi sebagian besar itu sawah untuk bercocok tanam ya. Petani tulen pada umumnya ya sawah, ladang ya itu ya. Rumah yang kena hanya sedikit kata dia. Jadi kebanyakan sawah, ada sebagian rumah juga. Menurut Gianto, warga mengekspresikan pencairan uang melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Tuban dengan membeli mobil,
Ia mengatakan setidaknya ada 17 mobil yang datang secara bersamaan pada Minggu 14 Februari. 17 mobil secara bersamaan. Namun jumlah tersebut hanya sebagian kecil dibanding total mobil baru yang dibeli warga pasca pencairan yang mencapai total 176 unit. Bayangin, satu desa kampung lo itu ada 176 unit datang secara bersamaan. Ya, itu coba ini kayak pawai ya, arak-arakan gitu kayaknya. Yuk, gak bayangin truk-truk besar tuh bawa mobil-mobil gitu ya. Gila. Per rumah bisa memiliki 2 sampai 3 mobil. Wow. Kalau anaknya 2, mobilnya 4. Bapak, ibu, anak 2. Kalau anaknya 5 bisa jadi banyak tuh ya. Ya kapan lagi ya? Kapan lagi tuh? Oke, ini kita sumbernya dari artikel. Sekarang kita akan coba baca sumbernya dari YouTube. Kita buka YouTube ya. Buka YouTube. Kita klik desa miliarder gitu ya. Desa miliarder Tuban ini. Wow. Nah, kita dengerin beritanya dari Kompas TV. Ini sebenarnya banyak banget nih yang memberitain soal mobil-mobil pembelian dari Tuban ya, desa miliarder itu kan. Oke, jadi kita cari ini nih. Yang paling baru aja 7 jam yang lalu ini kita coba ya. Kita buka dulu. Heboh kampung miliarder Tuban Jawa Timur. Tuh kan. Oke. Ratusan warga Tuban Jawa Timur khususnya para warga desa cepetan. Ratusan warga Tuban Jawa Timur khususnya para warga desa Sumur Geneng seakan kejatuhan durian runtuh katanya. Oke, lanjut. Mereka mendadak menjadi miliarder dan memborong mobil baru. Tuh kan bener nih. Oke, terus lanjut tuh mobilnya tuh banyak banget sob ya. Dalam video tersebut nampak deretan mobil mewah yang diantar ke warga dan viral di media sosial. Cek gambarnya tuh, banyak banget tuh, lihat tuh. Antri banyak banget ya. Mobil apa itu ya? Wih. Gila ya. Jadi ini lahannya nih udah ya. Mereka mendadak jadi miliarder lantaran mendapatkan biaya ganti rugi dari PT Pertamina atas lahan mereka. Untuk pembebasan lahan sob ya. Jadi wajar lah ya. Tanah ini milik PT Pertamina Persero, dilarang memanfaatkan tanah ini tanpa izin dari Pertamina untuk kegiatan apapun. Berarti udah hak milik ini ya. Nilai paling minim yang diterima warga adalah 4,5 miliar. Itu paling minim. Sedangkan nilai tertingginya adalah 26 miliar. Wow. Ini kalau saya yang dapat uang ini, saya pukulin ke muka kalian ya. Dak gitu ya. Dalam bentuk receh nanti saya lemparin ke kalian. Aduh, coba lagi. Baca lagi hasilnya ya. Wow. Gila, ini bakal jadi keren banget nih ya warga-warganya. Grassroots Refinery Project. Warga setempat menjual lahannya kepada kilang minyak proyek Pertamina Grassroots ya, Refinery NGRR. Tahun 2020 itu berarti kemarin ya, dari kemarin. Tahun kemarin berarti. Cek. Tuh gila men mobilnya, wow berderet-deret gitu. Dalam pembebasan lahan kilang minyak ini, wow. saya mendapatkan luas 2, ini siapa namanya? Pak Ali Sutrisno, warga desa Sumur Geneng. 15,800 juta. 15,800 juta. 15 miliar 800 juta. Waduh Pak. Bagi apa Pak? Pak Ali. Bagi Pak Ali. Pak Ali. Untuk saya dan 50% untuk adik. Terus uangnya itu bagi sob. Baik banget ya Pak Ali. Uangnya saya belikan untuk mobil L300 dan L300. Terus apa lagi Pak? Dan Toyota Rush 3,8 miliar saya belikan ladang di Remen miliknya Mama. Nah bagus nih. Jadi nggak hanya beli mobil tapi bisa investasi juga ya. Jual tanah, beli tanah lagi. Jadi biar uangnya nggak habis ya Pak ya. Mantan. Mas ini kok ikut beli mobil ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk biar tetangga pada punya, saya juga ingin punya gitu. Ini berarti dia ikut-ikutan nih, Pak Ali ini ikut-ikutan ya, tapi nggak apa-apa ya, ikut-ikutan positif. Yang penting nggak menjegal teman-temannya. Ikut nggak masalah, ikut. Oh, namun tidak semua warga memilih menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil. Berarti untuk apa dong? Pasti untuk usaha mebel ini ya. Ada juga warga yang memilih menggunakan uang tersebut untuk biaya investasi dan pendidikan anak. Betul ya.
Jadi dapat berarti pemikirannya dari masih perusahaan dapat ya normal lah ya berapa sama kalau misalkan, Dapat karena kalau misalkan kita cuma dapat uang beli apa namanya, beli mobil atau barang-barang yang mungkin nggak menghasilkan kembali, itu nanti malah jadi apa ya, susah nanti belakangnya. 4,5 M 4,5 miliar Digunakan Bu untuk apa? Nurul, 4,5 miliar. kan untuk satu investasi Mm-mm. tanah, Investasi tanah. dana sama obligasi. Oke. Jadi yang selebihnya Reksadana itu apa? Asuransi ya? Usaha mereka. Ada sebagian untuk Oh. pendidikan anak. Jadi kita manfaatkan Keren, Bu. itu sebaik-baiknya. Bu, nggak dibelikan mobil baru Hmm. seperti warga-warga lain, Bu? Kalau saya mobil itu sesuai kebutuhan saja. Woi, Jadi cerdas untuk nih. anak kuliah Surabaya sini cukuplah, tidak perlu baru, yang penting bisa digunakan. Iya. Mantap ya. Come on, subscribe and share. Oke. Jadi ini sumbernya dari YouTube Media ya. Jadi kita coba cari yang apa ya? Jadi warga-warga biasa gitu, ada nggak sih yang vlog-vlog dari warga biasa gitu? Coba lihat lagi. Penasaran ya, vlognya dari warga biasa. Ini semuanya dari Kumparan, dari TV One News. Saya tuh pengen cari yang dari warga biasa gitu, ada nggak sih? Kalau deket nih pasti saya vlog ke sana nih. Jauh soalnya, nggak ada ya. Dari warga-warga biasa tuh nggak ada. Tuh nggak ada. Semuanya dari media-media itu, sumber-sumber media itu nggak ada. Nggak ada sih. YouTuber Tuban tuh, coba cek YouTuber Tuban gitu, ada nggak? YouTuber Tuban. Coba, ada nggak sih yang bahas ini warga Tuban belajar nyetir mobil mewah? Tetap aja ini ada media televisi JTV kan, JTV semua. Tapi ini coba nih kayaknya seru nih, warga kampung miliarder Tuban belajar nyetir mobil, coba kita cek. Meski Woi, telah membeli mobil baru, ternyata sebagian Keren warga ya. belum bisa mengendarainya. Salah satunya adalah Nurul ada yang belum bisa. Hidayatun. Bentar. Beberapa Ada yang udah beli mobil tapi belum bisa mengendarai. Terus gimana nih ceritanya nih? terakhir, ia diajari oleh kerabatnya untuk mengendarai mobil keliling. Iya, kampung ini setelah- baru belajar nih sob ya. Menurut Nurul Hidayatin, ia baru belajar Oke. mengendarai mobil setelah membeli mobil baru. Hal ini Iya. dilakukan agar Mbaknya, tidak bergantung ini yang belajar mbaknya apa yang ngajarin mbaknya ini? kepada suaminya jika ia hendak keluar rumah menggunakan mobil. Selain Oke. membeli mobil, uang yang didapatkan dari pembebasan lahan Pertamina ia gunakan untuk Keren renovasi nih. rumah, mendaftar haji, membangun taman pendidikan Al-Quran, membeli tanah, serta deposit di bank. Ini barusan ngapain, Bu, ini? Ini tadi belajar mobil, Pak. Oh ya, Mobil ibunya. kan baru. Oh, ibunya yang belajar ini. Biar Bu saya Nurul ini bisa yang menggantikan belajar saya ya. Mau kemana-mana. Berarti Iya. sebelumnya nggak bisa nyetir ini ya? Ya, belum. Masnya ini suaminya ya? Dari dana apa ini, Bu? Dari apa itu ganti rugi Pertamina Rosneft ini. Dapat banyak, Bu, kemarin, Bu, dari ganti rugi. Ya, alhamdulillah disyukuri saja. Selain Berapa, untuk Bu, mobil, sebutin, beli Bu? Apa aja, Bu? Waduh, gak disebutin nih Ya, berapa ya. Untuk mobil dibuat renovasi rumah, dibuat daftar haji, dan untuk pembangunan TPA juga sama di Kok saya ikut seneng ya? Duh, kan ke tahun. ya sah aja mereka mau beli mobil kayak mau beli car kayak terserah, uang mereka sendiri, duit mereka sendiri, bukan duit nyolong juga. Dan yang penting bukan duit hasil korupsi juga ya. Uang halal ya sah-sah aja. Kira thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti kita bakal react lagi video-video apa lagi. See you next time. Bye bye.